Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur. Nah, hari ini aku akan berbagi resep yang pastinya ini enak banget rasanya dan kalian wajib mencobanya. Mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, di sini sudah aku siapkan singkong. Untuk beratnya ini 1 kilo setelah singkong dibersihkan dan dibuang kulitnya. Dan pilih singkong yang masih bagus agar nanti hasil kuenya menjadi lebih enak ya. Selanjutnya untuk singkongnya ini akan dikukus selama 25 menit atau sampai singkongnya matang dan empuk. Nah, di sini sudah aku siapkan kukusan, sekarang bisa dimasukkan semua singkongnya. Kukus dengan api sedang selama 25 menit atau sampai singkongnya matang. Nah, selagi menunggu singkongnya dikukus, di sini sudah aku siapkan 1 butir kelapa, ukuran yang setengah muda ya, jadi nggak terlalu tua. Kemudian diberi 1 sendok teh garam halus, kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini aku pindahkan ke mangkok agar lebih mudah saat mengaduknya. Lanjut, jika sudah tercampur rata, sekarang bisa langsung dikukus saja ya. Jika singkongnya sudah matang, ini langsung diganti untuk mengukus kelapa parutnya. Nah, setelah 25 menit singkongnya sudah matang, bisa dicek apakah sudah empuk atau belum. Lanjut, sekarang bisa dikeluarkan saja. Selanjutnya, jika sudah, sekarang gantian untuk mengukus kelapa parutnya. Ini diberi daun pandan agar lebih harum ya. Dan untuk kelapa parutnya ini dikukus sekitar 10 menit dengan api sedang saja. Selanjutnya, jika kelapa parutnya sudah matang, sekarang bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk singkongnya ini sudah matang, hasilnya bagus banget untuk singkongnya. Ini cakep banget dan ini pasti enak banget nanti jika diolah ya. Lanjut, sekarang bisa langsung dihaluskan saja. Nah, untuk menghaluskannya ini aku pakai lumpang atau lesung ya. Tapi kalau kalian nggak ada lumpang atau lesung, bisa pakai wadah atau baskom. Kemudian bisa dihaluskan menggunakan ulekan atau bisa juga dihaluskan menggunakan chopper ya. Nah, ini dimasukkan semua untuk singkong yang sudah dikukus tadi, kemudian ini dihaluskan, ditumbuk-tumbuk ya, seperti itu contohnya. Nah, untuk menumbuknya ini aku kemarin dibantu sama ibu ya. Dihaluskan sampai benar-benar halus. Nah, jika singkongnya sudah halus, sekarang bisa dikeluarkan terlebih dahulu singkongnya. Ini aku masukkan ke dalam wadah. Kemudian sisakan sedikit singkongnya di lumpang atau di lesung. Lanjut, sekarang bisa dimasukkan gula merah atau gula Jawa ya. Untuk gula merahnya ini sekitar 250 gram. Nah, ini nggak dipotong-potong, tapi kalau mau dipotong-potong atau diiris tipis itu juga bisa banget ya. Sambil ditumbuk, sambil dimasukkan gulanya. Sampai tercampur ya. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, sekarang bisa mulai dimasukkan kembali singkongnya yang tadi di baskom. Dimasukkan sedikit demi sedikit. Dan ditumbuk sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah mulai tercampur rata. Selanjutnya sekarang bisa dimasukkan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Bisa dimasukkan sekitar 100 gram. Seharusnya untuk kelapa parutnya ini dimasukkan tadi ya, pas awal pengadukan. Tapi ternyata aku kelupaan. Jadi ini bisa dimasukkan sekarang saja. Dimasukkan hingga semua benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini sudah mulai tercampur rata. Untuk hasilnya teksturnya seperti itu ya. Sekarang bisa dimasukkan saja ke dalam wadah ya. Nah, hasilnya seperti ini sudah selesai, sudah halus dan ini sudah cantik banget. Dan ini aku mengalasinya dengan daun pisang ya agar nanti tidak lengket. Kemudian diratakan dan dipipihkan. Ini bisa pakai sarung tangan agar nanti nggak lengket ya di tangan. Kemudian untuk bagian atas ini bisa dipipihkan kembali menggunakan rolling pin agar lebih halus bagian atasnya ya. Nah, jika sudah sekarang bisa langsung dicetak saja. Untuk cetakannya ini ukuran 3 cm diameternya ya.
langsung dicetak saja. Nah, jika sudah ini bisa langsung dikeluarkan. Ini memang lengket ya, jadi nggak masalah. Lanjut dipipihkan dan dibentuk kembali agar hasilnya lebih rapi. Jika sudah, untuk bagian bawahnya ini aku alasi dengan daun pisang yang sudah dipotong bulat-bulat seperti itu ya contohnya, agar nggak nempel dan tidak kotor ya. Lanjut ini aku kembali cetak satu lagi dan ini juga dibulatkan atau dirapihkan. Nah, jika sudah ini bisa disisihkan dan ambil cetakan yang sudah ada daun pisangnya tadi. Kemudian untuk bagian atas ini bisa diberi kelapa parut yang sudah dikukus ya, secukupnya saja. Kemudian jika sudah ini bisa ditumpuk dengan getuk yang tadi, yang sudah dicetak tadi. Jadi menumpuk seperti ini ya hasilnya. Kemudian untuk plastiknya, ini plastik OPP yang ukuran 7 kali 18 cm. Nah, bisa dilihat hasilnya cakep banget. Lanjut untuk bagian atas, ini aku pakai kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Diberikan secukupnya agar hasilnya lebih cantik. Kemudian bisa diberi daun pandan yang sudah dipotong. Nah, bisa dilihat hasilnya cakep banget. Nah, ini sudah dicetak semua untuk getuknya. Kemudian ini akan diberi contoh kembali ya. Ditumpuk, kemudian diberi kelapa parut. Kemudian bagian atasnya diberi getuk kembali. Nah, hasilnya cakep banget. Kemudian untuk plastik OPP-nya ini ukuran 7 kali 18 cm. Untuk plastik OPP-nya ini yang biasa dipakai untuk sosis Solo ataupun risoles ya. Selanjutnya untuk bagian atas bisa diberi kelapa parut kembali secukupnya saja. Selanjutnya jika sudah, untuk bagian atas bisa diberi potongan daun pandan agar hasilnya lebih cantik. Nah, ini sudah selesai semua, dapatnya banyak banget, dapat sekitar 55 geduk singkong yang pasti ini rasanya enak banget. Kalian wajib mencobanya. Untuk geduk singkong ini bisa banget buat isian snack box atau bisa dijual di kantin-kantin sekolah atau di warung-warung tetangga. Dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp20.500. Ini bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Modal persatuannya Rp372. Ini bisa dijual dengan harga Rp1.500 atau Rp2.000 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing. Nah, untuk penyimpanannya jika kalian buat sore ataupun malam hari, nah jika sudah geduknya ini dimasukkan ke dalam box atau wadah yang tertutup rapat, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kulkas dan pagi harinya saat akan dijual, ini bisa dikeluarkan ya dari kulkas. Nah, hasilnya ini nggak bakalan bau sama sekali. Kemarin aku udah coba dan sampai siang pun ini nggak bau ya. Jadi tetap awet dan untuk geduknya pun ini nggak keras sama sekali. Dan ini akan dicoba. Dan untuk rasanya ini beneran enak banget, nggak terlalu manis dan ini juga lembut banget. Kalian wajib mencobanya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil.